بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواج أزكى الصلاة وتم التسليم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين يا رب العالمين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita berjumpa kembali insyaAllah di hari yang berkah ini dan di bulan yang berkah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab. Baru beberapa hari patut untuk saling mengingati satu sama lain di sini atas kemuliaan bulan yang satu ini, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini, ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak ada 4 bulan di antara 12 bulan itu yang dimuliakan, yang diistimewakan, yang diberikan nilai yang lebih daripada bulan-bulan lainnya. 4 bulan itu dikabarkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddata syuhuri indallah 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan setiap tahunnya. Itu sudah ditetapkan, firman Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan semasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Saat diciptakannya langit dan bumi telah ditetapkan bahwasanya jumlah bulan itu dalam satu tahun ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 yang sakral atau suci. Tetapi lafaznya di sini adalah hurum. Hurum itu diambil dari kata haram. Dari kata haram. Dan di sini saya ingin ibu-ibu konsentrasi dan mendengarkan dengan baik-baik. Kenapa? Karena ini salah satu hal yang mungkin agak aneh sekilas ya, bahwa 4 bulan ini diberi gelar atau diberi julukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan yang haram. Kenapa sedikit aneh mungkin? Karena yang kita tahu dan yang kita fahami bahwasanya haram itu artinya tidak boleh, ya kan? Dan hal yang tidak boleh diamalkan, hal yang sepatutnya ditinggalkan dan dijauhi. Lalu bagaimana nih kita bisa menyatukan antara kata haram dengan makna yang kita fahami, dengan makna yang sudah kita ketahui sejak dulu, dengan bahwasannya 4 bulan ini adalah bulan-bulan yang sakral dan bulan-bulan yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum ke situ, kita teruskan dulu. 4 bulan ini tidak disebutkan spesifiknya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah sekedar memberitahukan bahwasannya jumlah bulan itu adalah 12 dan di antaranya 4 yang haram. Oke, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah menjelaskan bahwasannya 4 bulan yang telah disucikan atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 ya. 3 di antaranya berturut-turut dan 1 berkejauhan atau berjauhan dengan yang 3 itu. Apakah 4 bulan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzulqa'dah itu yang setelah lebaran Syawal ya.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, 3 ini berturut-turut, dan satu yang berjauhan yaitu bulan Rajab, yaitu bulan kita ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan Maha Dermawan, menyampaikan usia kita dan kita sampai di bulan Rajab atau berjumpa kembali dengan bulan Rajab. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ini adalah salah satu nikmat yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena kita ini sudah ketemu lagi dan berjumpa lagi dan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu bulan yang mulia dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kata haram, kenapa 4 bulan itu dinamakan bulan-bulan yang haram? Sementara haram itu yang kita tahu adalah haram itu nggak boleh atau forbidden atau terlarang, satu hal yang terlarang. Kenapa? Subhanallah, sewaktu diusut dalam bahasa Arab dari segi linguistik dan bahasa, kata haram itu mempunyai lebih dari satu makna. Salah satu maknanya adalah haram itu tidak boleh dilakukan atau tidak boleh didekati atau terlarang. Oke? Tetapi makna lainnya daripada kata haram adalah sangat suci dan sangat penting dan sangat istimewa. Bagaimana bisa kita satukan antara dua makna ini yang sekilas nampak macam berlawanan? Sebetulnya gini, yang dimaksud di sini adalah sesuatu hal itu yang bagi seseorang istimewa dan sangat suci dan sakral dan sangat penting, tidak boleh disentuh oleh orang lain itu. Tidak boleh digunakan oleh orang lain atau tidak boleh dirampas atau tidak boleh diambil oleh orang lain. Tidak boleh disakiti, tidak boleh dianiaya, tidak boleh dilakukannya satu kekerasan kepadanya. Jadi dari satu sisi, satu hal ini suci sekali dan sangat istimewa, ya. Di sisi lain, bagi orang lain itu mereka tidak boleh mengambilnya, tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh melakukan satu hal yang dapat menyakitinya. Artinya dua makna ini sebetulnya tidak berlawanan tetapi dapat disatukan. Dan waktu itu juga saya pernah cerita di sini bahwasanya orang Arab itu salah satu kata untuk perempuan atau wanita dalam bahasa Arab itu adalah hurmah. Mungkin yang belajar bahasa Arab yang fusha atau yang bahasa Arab yang bahasa buku, bukan yang bahasa sehari-hari ya. Yang belajar bahasa Arab yang fusha itu yang bahasa buku, yang formal. Di antara kalian pasti ada yang telah belajar bahasa Arab. Perempuan itu imra'ah atau mar'ah. Oke, itu satu kata yang artinya perempuan. Tetapi di dalam bahasa sehari-hari orang Arab itu menjuluki wanita itu dengan kata hurmah. Hurmah itu diambil dari kata apa? Dari kata haram. Maksudnya perempuan ini haram. Maksudnya perempuan ini haram bagaimana? Dia membicarakan perempuan yang ada kaitan dengannya, istrinya, putrinya, ibunya. Dia mengatakan ini hurmah. Maksudnya hurmah itu apa? Kok perempuan diberi nama hurmah atau dijuluki hurmah? Karena bagi laki-lakinya, ya, bagi suaminya, bagi orang tuanya, bagi saudaranya yang laki-laki, wanita ini sangat-sangat suci dan sangat istimewa sampai-sampai haram, tidak boleh disentuh oleh laki-laki lain. Tidak boleh dilihat tubuhnya oleh laki-laki lain. Tidak boleh disentuh oleh laki-laki lain. Tidak boleh disakiti atau dianiaya oleh orang lain. Kenapa? Karena dia itu haram bagi si laki-lakinya itu. Dan ini salah satu hal yang saya dapat
mendapatkan yakni makna yang sangat-sangat indah gitu. Perempuan itu bagi laki-lakinya di dalam bahasa Arab ini ya, dan di dalam kultural mereka tentunya juga dan budaya mereka. Perempuan itu hurma. Hurma itu artinya dia itu suci dan dia itu juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ya, ini menunjukkan juga yakni derajatnya wanita itu di dalam Islam. Bagaimana sebelum Islam itu wanita tidak ada harganya, bahkan wanita itu di masa jahiliyah itu menjadi sebagian daripada warisan. Bayangin aja, suaminya meninggal, Tu peux ramener si quelque chose avec jandanya itu C'est menjadi quoi? warisan. Sandwich avec des œufs? Tetapi setelah Islam datang, Masya Allah, Mie goreng Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat avec derajatnya des œufs? wanita dan memberikannya hak-haknya Oui, yang c'est le tidak grand. pernah Ok. diberikannya oleh umat-umat sebelum Islam atau oleh agama Oh, avec poulet, hein? sebelum. Ok. Avec de poulet? Ibu-ibu Ok. yang Hein? mic-nya terbuka mohon Je pense diperhatikan que dan un di-mute. plat de Terima poulet kasih avec le mie sebelumnya. goreng, hein? Avec quoi? Jadi Des œufs? kita memasuki bulan Rajab adalah salah satu bulan yang haram. Apa arti haram di sini? Suci sekali. Ini salah satu makna dari kata haram. Oke, makna lainnya adalah haram itu kan tidak boleh atau terlarang. Yang dimaksud di sini adalah di 4 bulan ini, pada 4 bulan ini haram atau sangat terlarang seseorang melakukan suatu maksiat, terutama pertumpahan darah. Ya, diharamkan di 4 bulan mulia ini maksiat. Seorang itu melakukan maksiat dengan sengaja. Itu maksiat itu sepanjang tahun hukumnya apa? Hukumnya haram. Dosa itu sepanjang tahun apa hukumnya? Dosa. Haram. Bohong itu sepanjang tahun hukumnya tetap sama. Dosa ya dosa, nggak boleh ya nggak boleh, terlarang ya terlarang. Itu sepanjang tahun. Zina, wal'iyadzubillah, mencuri, apa namanya, berperilaku kasar pada orang tua misalnya, ghibah, memfitnah, itu sepanjang tahun itu hukumnya haram. Tidak pernah dia menjadi halal. Tetapi di 4 bulan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewakan itu, dosa ini menjadi lebih besar dan nilainya menjadi berlipat ganda. Wal'iyadzubillah min dzalik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah beritahukan, 4 bulan ini adalah 4 bulan yang aku pilih. 4 bulan ini adalah bulan-bulan yang telah aku pilih dan telah aku istimewakan. Kalau masih ada yang berani dan yang sengaja melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di 4 bulan ini, wah ini berarti seperti yang kita katakan itu kalau dalam bahasa apa? Dalam bahasa hari-hari kita tuh kurang ajar. Karena 4 bulan ini sepatutnya menjadi bulan-bulan yang kita insaf, yang kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita taubat. Ya, contohnya gini, saya kasih contoh. Contohnya gini, maksiat itu kan sepanjang tahun dimanapun, kapanpun itu hukumnya tetap maksiat, hukumnya tetap haram, hukumnya tetap saja nggak boleh. Tapi gini, saya bermaksiat atau saya melakukan satu dosa, ya, di rumah saya, dan saya melakukan satu maksiat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ada bedanya nggak? Nah, itu dia. Itu dia perumpamaannya dosa di bulan-bulan selain bulan 4 yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan itu, dan dosa di 4 bulan itu. Dosa kapanpun dimanapun memang haram. Tapi dosa itu ada kalanya menjadi lebih keji, lebih dicela, ya. Dan wal'iyadzubillah menjadi berlipat ganda nilainya. Seperti tadi contohnya, kalau saya bermaksiat di rumah saya dibanding dengan kalau saya bermaksiat di Masjid Nabawi. Na'udzubillah min dzalik. Bermaksiat di Masjid Nabawi itu nilainya lebih besar, wal'iyadzubillah min dzalik, atau dosanya lebih yakni berlipat ganda. Kenapa? Karena di situ ada unsur kurang ajar dan kurang adab. Udah tahu kamu di tempat suci, gitu kan?
Udah tahu kamu di tanah suci. Udah tahu kamu di tempat yang sakral bagi Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu kamu di tempat yang istimewa. Masih aja kayak begitu. Mendingan maksiatnya itu di rumah atau di luar tanah suci daripada di tanah suci. Begitupun di bulan-bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang 4 adalah Rajab, bulan kita ini, alhamdulillah wa syukurillah, dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga bulan ini insya Allah menjadi bulan insafnya kita, bulan taubatnya kita, bulannya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bulannya kita sadar, amin ya rabbal alamin. Bulannya kita, keluarga kita, rumah tangga kita, keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Daripada doa-doanya para salihin, para ulama, para salaf. Kalau bulan Rajab sudah masuk, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan berkahilah kami pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Amin ya Allah, sehat walafiat, panjang umur, dan tetap dalam istiqamah. Kita disampaikan dan dipertemukan kembali dalam keadaan baik insyaAllah dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah bulan Rajab ya, dan insyaAllah dengan materi yang telah kita mulai minggu lalu, yaitu salat-salat sunnah. Nah sekarang waktunya ini Masya Allah kita mulai mempersiapkan diri nih menyambut bulan Ramadan. Jangan bilang jauh-jauh hari persiapan bulan Ramadan, masih lama. Jangan bilang masih lama. Tahu-tahu udah masuk bulan Ramadan. Mulai dari bulan ini insya Allah kita pemanasan nih. Sholat sunnah. Alhamdulillah 2 minggu lalu materinya sholat sunnah. Masya Allah pas banget nih. Allah Subhanahu wa taala udah atur kita sampai ke bab ini. Dan kita masuk ke bulan Rajab pula, di mana bulan Rajab ini nilai daripada pahala dan amal saleh itu berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salah satu sahabat yang menyampaikan hal ini adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan di 4 bulan haram ini, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun dosa. Wal'iyadzubillah min dzalik. Artinya bulan Rajab ini dapat menjadi bulan kita investasi nih. Karena apa-apa berlipat ganda. Salat duha 2 rakaat pahalanya sama dengan 4. Salat witir 3 rakaat sama dengan 6. Salat sunnah, ba'diyah, qabliyah, semua itu nilainya berlipat ganda. Berarti ini waktunya momen yang mahal banget ini, Masya Allah. Sedekah 1 dirham sama dengan 2 dirham. Semuanya berlipat ganda. Artinya kita dapat dengan mudah insya Allah mengumpulkan banyak pahala dan banyak kebaikan di dalam bulan Rajab ini. Asalkan kita hati-hati dan menjauhi maksiat. Karena pahala dilipat gandakan, maksiat pun dilipat gandakan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Pas sekali alhamdulillah kita mendapatkan bab salat sunnah. Agar insya Allah kita ini tambah semangat ya, terdorong. Kalau kita sudah tahu salat sunnah itu nilainya seperti apa, insya Allah kita menjadi lebih terdorong untuk mengamalkannya dan menjaganya. Juga di waktu yang bersamaan kita telah memasuki bulan Rajab di mana pahala dilipat gandakan. Insya Allah juga ini menjadi pendorong bagi kita agar kita memperbanyak amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita setelah memasuki bab salat sunnah ya. Bab salat sunnah itu waktu itu kita katakan salat sunnah itu ada salat yang diamalkannya berjamaah atau dijalankannya berjamaah. Ada yang tidak berjamaah.
yang berjamaah dan sangat ditekankan atau sangat dianjurkan adalah yang telah kita bahas, sholat dua Id, alhamdulillah, sholat dua lebaran, Idul Adha dan Idul Fitr, dan sholat dua gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu sudah selesai, alhamdulillah. Jadi itu adalah sholat sunnah, kategorinya yang dijalankannya berjamaah dan yang ditekankan atau sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat dimintakan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dengan kita hari ini sholat sunnah yang muakkadah juga, yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan, yang tidak ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk salah satu sholat yang bisa dibilang termasyhur ya, yang paling salah satu di antara yang sangat terkenal ya di antara sholat-sholat sunnah, yaitu sholat witir. Sholat witir, dan ini adalah termasuk sebaik-baik sholat-sholat sunnah. Sholat witir, dan sebagaimana di kitab kita, yaitu kitab Ar-Risalatul Jami'ah, karangan daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kitab yang sangat berkah, kitab yang sangat ringkas, kitab yang sangat kecil kuantitinya, tetapi Masya Allah keberkahannya, kualitasnya sangat-sangat nampak ya di semua pondok-pondok pesantren dan kajian. Itu pasti buku ini adalah buku fikih yang dasar dan yang utama. Di dalam buku ini, Bismillahirrahmanirrahim, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sang pengarang mengatakan as-salawatul masnuna, bab salat-salat yang disunnahkan atau salat-salat sunnah. Beliau mengatakan wal idan, dan dua lebaran, dan salat dua lebaran, wal kusufan, dan salat dua gerhana, wal witir, dan salat witir, adalah sunanun muakkadat, adalah salat-salat sunnah yang muakkadah. Tolong dicatat, ada yang namanya muakkadah. Muakkadah itu artinya yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Karena salat sunnah itu ada levelnya, ibu-ibu hadirat sekalian. Salat sunnah itu ada levelnya. Ada salat yang disunnahkan, ya, sekedar disunnahkan. Ada salat yang muakkadah, yaitu yang dianjurkan, yang ditekankan, dikarenakan, kenapa dinamakan muakkadah? Coba tolong dicatat, muakkadah itu disebut muakkadah artinya ditekankan, dikarenakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkannya. Jadi bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan sholat-sholat ini adalah fardu, ibu-ibu hadirat sekalian. Kita insya Allah akan berkenalan dengannya di kajian-kajian ini, ya. Ada yang namanya ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah artinya sholat sunnah yang tidak ditekankan. Tidak ditekankan artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya seringkali mengerjakannya, memang seringkali mengerjakannya, tetapi terkadang ditinggalkan juga, tergantung keadaan. Jadi yang pertama itu muakkadah itu tidak pernah ditinggalkan. Itu sholat sunnah loh ya, sholat sunnah. Tapi bagi baginda Rasulullah itu sudah seperti fardu. Sakit, sehat, sedang musafir, sedang bermukim, dalam keadaan perang sekalipun tidak ditinggalkan. Nah, itu bedanya muakkadah dan ghairu muakkadah. Yang minggu lalu kita bahas itu, atau pertemuan lalu kita bahas adalah dua Id dan dua gerhana itu muakkadah. Dicatat ya, muakkadah. Apa artinya muakkadah? Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua lebaran dan dua gerhana. Setiap kalinya lebaran Rasulullah pasti menjalankan salat Id, Al-Adha dan Al-Fitr. Dan setiap kalinya ada gerhana matahari atau bulan Rasulullah menjalankan salatnya. Oke? Tambahannya bagi kita hari ini, salat sunnah yang muakkadah, artinya yang tidak pernah ditinggalkan adalah salat witir. Nah, salat witir ini adalah salah satu salat yang Masya Allah Tabarakallah sangat-sangat masyhur, dan alhamdulillah wa syukrulillah umat Islam, alhamdulillah wa syukrulillah,
sangat memperhatikannya dan menjaganya, alhamdulillah, dan menjadi bagian daripada yakni apa ya, kalau bisa dibilang itu rutinitas hari kita, insya Allah Ta'ala hari kita tidak kita tutup kecuali kita sudah menjalankan sholat witir. Apakah itu sholat witir? Sholatul witir, pertama-tama fadilahnya. Apa sih keutamaannya? Kenapa sih ini penting sekali? Kenapa sih sholat witir itu termasuk sholat yang sangat-sangat terkenal? Kayak nggak ada perasaan tuh nggak ada orang yang nggak pernah dengar istilah sholat witir, ya nggak? Kenapa? Sebabnya adalah dikarenakannya banyaknya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau menceritakan atau menyampaikan pahalanya dan keistimewaannya. Sebut saja sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha witrun yuhibbul witr. Salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda yang mana artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala witir. Allah itu witir, witir. Apa arti kata witir? Witir itu artinya ganjil. Kata witir itu artinya ganjil. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala witir, Allah itu ganjil karena Allah Maha Esa, yuhibbul witir, dan Allah cinta salat witir. Kenapa? Dikarenakan oleh salat witir itu jumlah rakaatnya ganjil, yang mana semua sholat sunnah lain adalah jumlah rakaatnya genap. Jadi sholat ini beda sendiri dan eksklusif dan memang istimewa dikarenakan oleh jumlah rakaatnya yang genap. Di hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Autiru ya ahlal Quran." Jalankanlah atau dirikanlah sholat witir wahai ahli Quran. Wahai umat Al-Quran, wahai umat Islam, wahai orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, hendaknya kalian menjalankan dan mendawamkan sholat witir. Oke, jadi yang cinta Al-Quran itu udah sepatutnya cinta juga dengan sholat witir. Di dalam hadis lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yutir falaysa minna." Yang tidak menjalankan sholat witir, maka dia bukanlah daripada golongan kami. Waduh, ini serem banget nih. Man lam yutir falaysa minna. Barang siapa tidak menjalankan sholat witir, maka dia bukanlah daripada golongan kami. Serem kan kalau kita itu tidak tergolong dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dimaksud di sini bukannya artinya bukan muslim atau keluar daripada agama, waliyadzubillah, bukan begitu, tetapi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sejauh mana sholat witir itu subhanallah identik sekali dengan Rasulullah, dengan Islam, dengan syariat, sampai-sampai beliau mengatakan yang nggak senang sholat witir, yang nggak menjalankan sholat witir, yang nggak mengamalkan sholat witir itu bukan dari golongan kami. Itu kayak beda lagi, beda ceritanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita selalu ingin tergolong dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis lainnya beliau bersabda, "Innallaha qad amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am." Sabda Rasulullah, hadis ini indah sekali. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalian satu salat yang mana salat ini lebih baik bagi kalian atau lebih baik untuk kalian daripada kalian memiliki unta-unta yang banyak. Kenapa unta? Karena zaman dulu itu, ya, bagi orang Arab itu harta yang paling mahal itu salah satunya adalah unta. Sampai sekarang juga unta memang mahal. Tapi dulu itu ya bayangkan kayak nggak ada properti, nggak ada mobil, ya kan, nggak ada saham, nggak ada hal-hal yang bagi kita sekarang ini adalah berharga ya dan bernilai. Zaman dulu itu yang paling bernilai
yang nilainya paling besar adalah unta. Jadi banyak di hadis Rasulullah itu beliau membandingkan hal yang mahal itu dengan unta. Maka di sini beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalian satu salat ya, hadiah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana salat itu lebih baik dan lebih mahal nilainya, lebih besar nilainya daripada jika kalian mempunyai unta. Artinya kalau kita punya unta dan kita punya salat witir, lebih mahal mana? Lebih mahal kalau kita mempunyai salat witir. Ini aja udah 4 hadis nih. Ini udah 4 hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita menyampaikan kepada kita istimewa dan fadilahnya salat witir. Ini baru 4 ya, dan hadis lainnya masih ada. Artinya sangat istimewa bagi setiap muslim dan muslimah diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita salat witir. Oke, salat witir kenapa dinamakan witir? Nah, seperti yang tadi kita sampaikan karena dia itu lain sendiri, jumlah rakaatnya ganjil, sementara semua sholat sunnah lainnya berjumlah genap ya. Dan ini salah satu pertanyaan yang mungkin paling banyak ditanya. Sholat witir itu kapan sih waktunya? Dan mungkin sebagian di antara kita akan terkejut ya. Jika mengetahui bahwasannya sholat witir itu waktunya masuk setelah menjalankan sholat isya. Jadi sekali lagi, sholat witir waktunya itu masuk setelah kita telah menjalankan sholat isya. Artinya bukan dengan masuknya waktu isya ya. Hati-hati, bukan berarti azan isya terus sholat witir itu dapat dijalankan. Tidak seperti itu. Tapi sholat witir itu waktunya masuk setelah kita telah menjalankan sholat isya. Berarti kalau sudah azan isya dan saya sudah menjalankan sholat isya, nah dari setelah saya salam daripada sholat isya, assalamualaikum warahmatullahi, silahkan dapat menjalankan sholat witir dari sekarang. Kapan waktu witir itu selesai? Ini yang mungkin mengejutkan. Witir itu waktunya sampai kapan batasnya? Sampai adzan subuh. Banyak sekali yang menyangka bahwasannya sholat witir itu kayak waktunya sampai jam 12. Atau sholat witir itu waktunya kayak sampai jam 3 atau jam 2. Ternyata sholat witir itu waktunya panjang, ibu-ibu hadirat sekalian. Sholat witir itu waktunya selesai dengan azan subuh berkumandang. Berarti kita sebetulnya punya waktu yang wow, Masya Allah, panjang setelah saya sholat isya. Saya sholat isya jam 7, misalnya azan jam 7. Kalau saya sudah sholat jam 7, alhamdulillah, artinya saya dapat menjalankan sholat witir. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Katakanlah azan subuh jam 4:30. Atau kalau saya menjalankan sholat isya jam 9. Atau jam 10. Setelah saya salam daripada sholat isya, waktu sholat witir itu sudah mulai bagi saya. Lalu pertanyaan berikutnya yang sering kali juga ditanyakan mengenai sholat witir ini. Sekarang sudah tahu fadilahnya, sudah tahu nilainya, sudah tahu pahalanya. Bahwasannya ini adalah sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya sholat ini nilainya lebih besar daripada jika kita mempunyai harta yang mahal. Dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Sebetulnya kalau kita tahu
Salat yang satu ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah, itu udah cukup sebetulnya bagi kita, ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Itu udah cukup bagi kita tuh. Kenapa? Sebagaimana di pertemuan yang telah lalu itu, kita katakan bahwasannya kata sunnah, ya, artinya itu jalan, bukan begitu? Kata sunnah artinya jalan. Artinya jalan yang dipilih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jalan hidupnya Rasulullah, artinya rutinitas sehari-hari Rasulullah. Kalau kita sudah tahu Rasulullah itu setiap malam menjalankan sholat witir tidak pernah ditinggalkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan musafir, dalam keadaan tidak musafir, dalam keadaan perang, dalam keadaan tidak perang, tidak ditinggalkan. Itu sebetulnya sudah cukup menjadi motivasi bagi kita agar kita berpegangan erat-erat kepada sholat yang satu ini, insya Allah Ta'ala. Dan kalau kita belum selama ini mengamalkannya atau tidak mendawamkannya, biiznillahi ta'ala, insya Allah dengan masuknya bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang berkah, bulan yang istimewa ini, insya Allah ta'ala kita menjadi orang-orang yang istiqamah biiznillah, selalu bersemangat menjalankan sholat witir. Amin ya rabbal alamin. Dan sholat sunnah itu menyempurnakan sholat-sholat fardu, ya. Sholat sunnah itu seperti penambal. Kalau kita ada kurang-kurang dalam ibadah yang wajib, amalan-amalan sunnah itu seperti menambal kekurangan, ya, seperti menyempurnakan apa-apa yang kurang-kurang daripada ibadah-ibadah yang wajib. Berarti kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala perlu sekali kita itu punya sholat sunnah dan punya amalan sunnah. Ya, sholat witir ini di dalam madhab Imam Abu Hanifah, kita ini umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada 4 madhab, ya. Pernah kita bahas dengan lumayanlah, walaupun nggak begitu detail, tapi alhamdulillah insya Allah dapat difahami. Dan ibu-ibu yang mungkin waktu itu tidak hadir bisa kembali ke channel YouTube-nya Rabiul Khair dan mendengarkan kembali pembahasan mengenai 4 madhab. Apa ceritanya 4 madhab itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab kita yang hadir di sini, kita semua ini bermadhabkan madhab Imam Syafi'i. Oke. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah, sholat witir itu hukumnya wajib, ibu-ibu. Bayangkan. Kita dari dulu tahu sholat witir itu sunnah, ya kan? Ternyata di madhab lain, di madhab Imam Abu Hanifah, secara spesifik, di madhab Imam Abu Hanifah, sholat witir itu hukumnya wajib. Jadi, yang mengikuti madhab Imam Abu Hanifah, mereka itu sholat witir itu tiap hari wajib, ibu-ibu. Seperti sholat fardu 5 waktu. Dari mana dalilnya atau apa landasannya atau apa dalilnya? Yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Maka dari situ dikarenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir, Imam Abu Hanifah mengambil kesimpulan bahwasannya salat itu hukumnya wajib. Maka pengikut madhab Imam Abu Hanifah pun meyakini hal yang sama dan mereka menjalankan sholat witir setiap malamnya. Sementara kita yang bermadhab Syafi'i, Maliki, Hambali, ya. Bagi 3 madhab ini, sholat witir hukumnya sunnah. Ini saya sampaikan agar ibu-ibu, subhanallah, dapat memahami sejauh mana sholat ini istimewa sekali. Ya. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah itu
mengambil kesimpulan bahwasanya sholat ini hukumnya itu wajib. Jadi bagi mereka itu penganut madhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, mereka itu wajib menjalankan sholat witir setiap harinya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat witir setiap harinya. Salah satu pertanyaan yang juga sering kali ditanyakan dalam pembahasan sholat witir adalah berapa sih jumlah rakaatnya? Jadi fadilahnya atau keistimewaannya sudah diketahui. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat yang bernilai tinggi. Dan ini sholat yang dapat dijalankan berjamaah ya, ibu-ibu hadirat sekalian, sebagaimana kita ini biasanya di bulan Ramadan setelah menjalankan sholat tarawih akan menjalankan sholat witir berjamaah. Oke, jadi ini sholat witir, ini sholat sunnah, muakkadah ya, yang sangat ditekankan dan yang dapat dijalankan secara berjamaah. Oke. Fadilahnya sudah tahu, nilainya besar sekali. Waktunya adalah dari setelah kita menjalankan sholat isya, setelah saya sudah sah menjalankan sholat isya, sampai adzan subuh ya. Sekali lagi sholat witir itu waktunya Masya Allah panjang. Sampai adzan subuh itu kita masih punya kesempatan menjalankan sholat witir. Artinya kalau saya sholat isya jam 7, kalau saya tidak dapat menjalankan sholat witir, setelah itu saya dapat menjalankannya jam 9. Jam 9 nggak sempat, saya bisa menjalankannya jam 11. Jam 11 nggak sempat, bisa saya jalankan jam 2. Jam 2 nggak sempat, sebelum saya menjalankan sholat subuh, kalau saya bangun jam 3 atau jam 4, saya dapat menjalankan sholat witir. Masya Allah, waktunya panjang sekali, artinya yakni tidak ada alasan untuk kita tidak menjalankannya. Lalu jumlah rakaatnya berapa? Ini yang termasuk juga pertanyaan yang selalu ditanyakan. Jumlah rakaatnya berapa sih? Pertama-tama kita tahu bahwasanya sholat ini dia satu-satunya sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Karena itu dinamakannya sholat ganjil, sholat witir. Artinya kata witir itu ganjil. Maka jumlah rakaatnya pastinya ganjil. Berapa jumlah rakaatnya? Jumlah rakaatnya boleh satu rakaat. Oke. Itu minimalnya, maksimalnya atau batas yakni paling banyaknya adalah 11 rakaat. Jadi dari 1 sampai 11. Dari 1 sampai 11 silahkan dijalankan yang mana yang kita dapat menjalankannya. Tetapi yang sebaiknya adalah 3. 3 itu artinya adnal kamal. 3 itu adnal kamal. Artinya jumlah rakaat sholat witir yang sedikit tetapi yang terbaik. Artinya kalau dapat didawamkan itu bagus banget, alhamdulillah kalau 3. Ya, tapi didawamkan. Dan itu adnal kamal. Sebaik-baiknya memang 11. Oke, sebaik-baiknya itu 11 dan itu jumlah maksimalnya. Tetapi minimalnya yang baik ya. Sekali lagi, minimalnya yang baik adalah 3. Kenapa saya bilang minimalnya yang baik? Bukan saya yang bilang sih, ulama yang mengatakan. Kenapa? Karena sebetulnya minimalnya itu kan 1. Tapi 1 itu tidak dianjurkan untuk didawamkan. Minimalnya 1. Tetapi itu bukan minimal yang the best. Minimal yang terbaik adalah 3. Itu kalau nggak bisa menambahkan lebih dari 3 ya. Tetapi kalau 1 sah atau tidak sah? Sah. Jadi menjalankan sholat witir itu 1 rakaat sah. Tapi jangan seumur hidup itu 1 rakaat. Itu justru tidak dianjurkan. Yang tidak dianjurkannya itu bukannya 1 rakaatnya, bukan jumlah rakaatnya, tetapi yang tidak dianjurkannya itu
didawamkannya satu aja sepanjang hidup. Itu tidak dianjurkan. Jadi insya Allah ta'ala difahami ya ibu-ibu hadirat sekalian, insya Allah jelas. 1 rakaat, menjalankan sholat witir itu 1 rakaat, nggak masalah, sah. Tetapi yang masalah itu kalau 1 rakaat itu didawamkan. Jadi selalunya 1 rakaat itu yang tidak dianjurkan. Oke, sebaik-baiknya adalah 11, sedikitnya yang terbaik adalah 3. Sedikitnya yang terbaik adalah 3. Salah satu pertanyaan juga yang sering kali ditanya mengenai sholat witir, dan yakni alhamdulillah wa syukurulillah, ini menunjukkan bahwa memang umat Islam itu Masya Allah sangat memerhatikan sholat yang satu ini, dan memang ingin faham dan ingin memastikan bahwasannya mereka menjalankannya dengan baik dan benar. Ini salah satu frequently asked question juga mengenai sholat witir, yaitu bagaimana sih menjalankannya secara sholat ini kan ganjil, ya. Terus baca tahiyat atau tasyahudnya itu gimana? Oke. Mohon disimak dengan baik-baik di sini. Di sini ada 2 cara atau 2 praktek. Oke. Yang pertama al-wasl, dan yang kedua al-fasl. Al-wasl itu artinya disambung ya. Ini mohon dicatat karena satu pembahasan yang sering kali ditanya, dan insya Allah kalau sudah difahami dan kalau dicatat, difahami dan dicatat itu insya Allah sempurna, dapat diamalkan, dan kedepannya kita dapat juga berbagi atau sharing dengan keluarga, dengan anak-anak kita, terutama dengan saudara-saudara kita ya, mengenai sholat witir. Kalau kita sudah paham, kalau kita sudah dapat ilmunya dan kita catat, insya Allah ta'ala akan terjaga. Biidznillah ta'ala. Yang pertama, ini sekarang mengenai cara menjalankan sholat witir. Bagaimana menjalankan sholat witir? Ada 2 cara. Cara pertama adalah disambung, cara 2 adalah dipisah. Pertama disambung, 2 dipisah. Oke, pertama yang disambung. Yang disambung artinya menjalankan sholat witir ya dengan disambung rakaat terakhir dengan rakaat yang sebelumnya. Artinya seperti sholat maghrib. Artinya sama persis seperti sholat maghrib. Jadi kalau saya akan menjalankan sholat witir 3 rakaat. Ada 2 dan ada 1. Ya, menurut praktek atau cara pertama yaitu disambung, ya 2 dan 1 itu, yang 1 itu disambung dengan yang 2, artinya tidak dipisah dengan salam, artinya sama seperti menjalankan sholat maghrib. Dan dalam keadaan ini boleh kita membaca 1 tasyahud atau 1 tahiyat saja. Boleh dengan membaca 2 tahiyat, sama seperti sholat maghrib. Dua-duanya boleh. Oke. Insya Allah ini jelas. Ini yang pertama. Artinya sholat witir itu dijalankannya dengan disambungnya rakaat yang terakhir, yang 1 itu yang ganjil dengan 2 rakaat yang sebelumnya. Berarti seperti sholat maghrib persis. Ya, mengenai tasyahudnya itu sendiri, boleh 1 tasyahud, boleh 2 tasyahud. Kalau sholat maghrib kita berapa tasyahud ibu? 2, ya kan? Kalau di dalam sholat witir yang disambung itu boleh 1. Jadi boleh dijalankan 3 rakaat itu disambung sekaligus, tasyahudnya nanti 1 di rakaat yang terakhir saja itu boleh, atau tasyahudnya ada 2 seperti di sholat maghrib boleh. Ini yang pertama. Jelas insya Allah sampai di sini? Insyaallah jelas. Oke. Yang kedua ini al-fasl. Ibu Cika dan ibu-ibu hadirat sekalian, al-fasl. Al-fasl itu artinya dipisah. Dipisah. Apa yang dipisah? Tentunya jelas sekali di sini yang dipisah adalah rakaat yang ganjil. Rakaat yang ganjil dipisah dengan rakaat yang 2 yang sebelumnya. Dan ini ibu-ibu hadirat sekalian, kalau ada yang bertanya, Ustazah yang terbaik yang mana?
baiknya yang mana, afdalnya yang mana, karena kita insya Allah Ta'ala selalu ingin yang terbaik, ingin yang istimewa. Ya, kita nggak mau yang kayak, oke, semuanya baik, insya Allah semuanya pahala, semuanya amal saleh, tetapi terkadang ada satu yang nilainya lebih besar. Ya, kalau ada yang bertanya, yang lebih afdal yang mana Ustazah? Yang lebih afdal adalah cara yang kedua, yaitu yang dipisah. Artinya sekali lagi, rakaat yang ganjil dipisah, dijalankannya terpisah daripada 2 rakaat sebelumnya. Artinya, menjalankan 2 rakaat, lalu tasyahud dan salam, lalu kembali berdiri menjalankan 1 rakaat yang terakhir atau yang ganjil. Ini adalah cara yang namanya al-fasl atau yang dipisah, dan ini adalah afdalnya menjalankan sholat witir. Kenapa? Karena dianjurkan agar sholat witir itu jangan sama dengan sholat maghrib. Jadi biar tidak sama kelihatannya. Dibedakan dengan dipisahkannya rakaat yang terakhir dengan rakaat-rakaat yang sebelumnya. Insya Allah jelas sampai di sini. Jadi sholat witir itu boleh disambung, rakaat yang genap itu, yang ganjil rakaat yang ganjil boleh disambung, boleh dipisah. Kalau disambung dia jadi kayak sholat maghrib. Oke, dalam keadaan ini boleh 2 tasyahud seperti di 2 tahiyat atau 2 tasyahud seperti di sholat maghrib, boleh 1 saja di rakaat yang terakhir. Cara yang kedua adalah dipisah. Artinya dipisahkannya rakaat yang terakhir itu, yang ganjil dengan sholat dengan 2 rakaat yang sebelumnya, dan ini adalah cara atau praktikal sholat witir yang terbaik. Insya Allah jelas sampai di sini? Insya Allah jelas. Oke. Insyaallah jelas. Berkenaan dengan sholat witir ini, ibu-ibu hadirat sekalian, ada surah-surah tertentu yang disunnahkan. Masya Allah, tabarakallah. Ini memang ini sholat yang luar biasa banget ini. Ya, sholat sunnah yang surahnya aja, surah-surah yang untuk dibaca aja itu sudah subhanallah didawamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga patut dicatat, ya, karena besok-besok kalau kita nggak catat nih, besok-besok pasti lupa apa yang kemarin dibahas, surahnya apa, rakaat pertamanya surah apa, suka keliru. Maka dicatat insya Allah Ta'ala agar kita jamin ilmunya terjaga, dan biidnillahi ta'ala kita niatkan dari sekarang, kita akan mulai biidnillah dari malam ini di bulan Rajab yang mulia ini menjalankan dan mendawamkan sholat witir. Dapat didawamkan dan dijaga setiap malam, alhamdulillah wa syukrulillah. Ya. Belum dapat dijalankan setiap malamnya, tetapi alhamdulillah sudah dapat ilmunya, ya, dan ini satu hal yang sangat mahal dan berharga. Niatkan dari sekarang ingin menjalankan dan mendawamkan dan istiqamah dalam sholat witir. Walaupun nggak setiap malam, tapi insya Allah minimal selang-seling. Malam ini sholat witir, kalau besok nggak bisa, besoknya insya Allah Ta'ala jangan tertinggal. Apa bacaan yang baiknya dibaca ya di dalam sholat witir? Suka banyak yang nanya nih. Oke, jadi gini ceritanya. Sholat sunnah umumnya ya, ini juga patut untuk dicatat. Sholat sunnah umumnya, sholat sunnah apapun itu, kalau kita ingin kayak ada nggak sih gitu surah-surah yang afdal yang sebaiknya dibaca kalau kita lagi sholat sunnah? Oke, pada umumnya sholat sunnah itu kita dapat mengamalkan, dan ini juga salah satu amalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dapat mengamalkan
di rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, dan di rakaat 2 setelah surah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Berarti di rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun. Hina ma fi mama. أمونة هنا ما في حبيبي. في الحمام الثاني جيبي لي التيش الله خليكي. أو جيبي من غرفة العلبة. Di dalam rakaat pertama surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan di dalam rakaat kedua setelah suratul Fatihah surat Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Ini umum ya, ini kaidah umum untuk salat sunnah. Ini adalah salah satu kaidah umum ya untuk sholat sunnah umumnya, rawatib, kayak duha dan yani isyraq dan lain sebagainya. Kalau mau kayak mengamalkan sunnah dan dapat yani menjalankan yang dijalankan oleh baginda Rasulullah, itu Rasulullah kasih kemudahan, surahnya pendek, surahnya insya Allah kita semua tahu dan semua hafal. Baca di ayat di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun dan di rakaat kedua Al-Ikhlas. Oke, ini umumnya sholat sunnah. Tetapi ada tetapinya. Tetapi ada sholat sunnah tertentu yang kita mempunyai anjuran-anjuran yang sudah disampaikan juga dan sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sholat witir. Nah, di sholat witir ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mensunnahkan dan mendawamkan membaca pada rakaat pertama surat Al-A'la. Dicatat di rakaat pertama sholat witir. Oke, di rakaat pertama sholat witir surat Al-A'la, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa sampai akhir. Itu di rakaat pertama. Lalu di rakaat yang kedua surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat ketiga atau yang rakaat yang terakhir ya, maksudnya yang terakhir itu yang ganjil, disunnahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sekali lagi yang nggak sempat mencatat, insya Allah sekarang bisa mencatatnya. Surah-surah yang disunnahkan dibaca di dalam sholat witir, ya. Di rakaat pertama surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Surahnya kalau belum dihafal dan ingin menjalankan sunnah ini, karena dengan setiap sunnah yang kita jalankan itu subhanallah, nilai daripada amal salih itu lebih bertambah. Jadi kalau saya sholat witir, itu pada dasarnya saya mendapatkan alhamdulillah yakni fadilah yang besar dan pahala yang besar ya. Tetapi menjalankan sholat witir dengan membaca surah yang dibaca oleh Rasulullah, wah itu nilainya lebih besar lagi. Dan itu yang memang yang kita mau. Kita di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masa dan kesempatan agar kita ini meraih sebanyak mungkin kebaikan dan pahala. Oh, saya belum hafal surah Al-A'la. Oh, saya masih keliru kalau baca surah Al-A'la. Oh, saya baru hafal setengahnya. Saya baru hafal separuhnya. Mungkin ya ini salah satu tips sholat dengan membaca dari mushaf langsung. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ada Al-Quran di hadapan kita, kita buka di surat Al-A'la. Kalau memang kita belum hafal sampai sekarang atau kadang keliru ya dengan ayat-ayatnya, silahkan buka Al-Quran, nggak masalah sama sekali, dan baca surat Al-A'la dari mushaf langsung, dari Al-Quran langsung. Di rakaat yang kedua surat Al-Kafirun, ya, Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat ketiga ada surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Yang itu adalah satu halaman di dalam Al-Qur'an ya.
halaman yang terakhir di dalam Al-Quran. 3 surat itu dibaca dalam rakaat yang ganjil. Dibaca dalam rakaat yang Aku ganjil. belum laporan uang, Eri. Lalu juga setelah sholat witir juga, ini patut dicatat dan disimak dan dicatat. Setelah sholat witir itu ada doanya ibu-ibu. Dan ini biasanya kita amalkan di bulan Ramadan ya. Karena di bulan Ramadan itu kita berjamaah ya, dan kalau berjamaah itu subhanallah memang ada yang beda ya, ada yang apa ya, ada yang istimewa. Kalau berjamaah itu subhanallah, kalau ada yang lupa pasti ada yang mengingatkan satu sama lain, ada imam ya, ada yang menuntun kita. Biasanya kalau kita di bulan Ramadan itu kan setelah sholat witir kita baca doanya bersama-sama setelah salam, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus 3 kali, subuh quddus rabbul malaikati warruh ya. Lalu yani silahkan kalau ingin berdoa, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya sebetulnya panjang, ada juga ayatnya yang dibaca, tetapi minimal kita baca subhanal malikil quddus. Perlu saya tuliskan di kolom chat? Iya, silahkan Ibu Nur. Ibu-ibu pasti kalau ingat-ingat ya, bulan Ramadan itu kalau kita Terakhir setelah biasanya Ibu saat sholat witir. iya, terakhir setelah sholat witir itu biasa kan bareng-bareng ya. Nah, itu dia subhanallah, karena ada imam, ada yang mengingatkan, ada yang menuntun, kita jadi gampang dan mudah menjalankannya, subhanallah, enteng. Tapi kalau kita selain bulan Ramadan kan hanya, ya, maksudnya sholat witir itu kan sendiri ya. Jadi kadang lupa, kadang tidak ingat. Jadi Insyaallah ta'ala. seperti choice gitu ya, boleh dilakukan betul. gitu. Betul, memang Seperti bukan Ramadan. satu kewajiban. Iya, betul. Memang bukan satu kewajiban Bu Cika, tetapi ya sekali lagi ini sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan-amalan yang sangat mahal ya. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, arti kata sunnah itu kan jalan. Nah, artinya ini jalan yang kita ingin juga insya Allah kita tempuh dalam yani goal kita meraih surga biiznillah. Kita sepatutnya menempuh jalan yang telah ditempuh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanal malikil quddus, lalu subuh quddus rabbul malaikati warruh. Sebetulnya ada tambahannya, ada ada juga beberapa ayat yang dibaca, beberapa doa yang dilantunkan, tetapi mungkin untuk hari ini cukup sebagian saja. Ini sedang saya tuliskan di kolom chat, subuh quddus rabbul malaikati warruh. Ini yang mungkin sebagian di antara kita memang sudah hafal ya, karena sudah sering kali dibaca di bulan Ramadan setelah tarawih. Ini surat Al-A'la ada 19 ayat ya Bu. Apa itu dibaca semua atau cuma mungkin betul yang betul seperti Ibu Bu Cika? Nur itu catat aja itu Semua. kita baca aja gitu. Semua. Semua ya. Semua. Ya, subuh kudus rabbul malaikati warruh. Ini dapat di-capture doa setelah sholat witir. Kalau sudah selesai ya, yang sholat witirnya, kalau misalnya sholatnya hanya 3, pokoknya setelah yang ganjil selesai, ya sudah, silahkan dibaca. Dan sebagaimana tadi pertanyaan Ibu Cika, bagus sekali pertanyaannya, sholat di dalam sholat witir, rakaat pertama surat Al-A'la dibaca full? Iya, dibaca full. Memang sunnahnya dan baiknya dibaca full. Kalau memang hafal sebagian, ya silahkan baca sebagian, nggak masalah. Insya Allah, dengan berjalannya waktu, kita dapat menghafalkan surah itu secara full. Atau seperti yang tadi saya sampaikan juga, alternatif mungkin yang ingin mengamalkan sunnah ini, nggak ingin ketinggalan daripada fadilah dan kebaikan ini, tetapi memang nggak hafal, silahkan Al-Qur'annya dibuka dan dibaca dari Al-Qur'an langsung. Dibaca daripada Al-Qur'an langsung. Ya, ini berkenaan dengan sholat witir. Salah satu
juga pertanyaan yang sering ditanya. Sholat witir itu kapan baiknya? Sholat witir itu kapan afdalnya? Kapan sebaik-baiknya waktu saya menjalankan sholat witir? Oke, insya Allah ini menjadi penutup bagi pembahasan sholat witir hari ini. Sholat witir waktunya sekali lagi setelah menjalankan sholat isya. Setelah menjalankan sholat isya sampai adzan subuh. Oke. Sebaik-baiknya waktu untuk menjalankan sholat witir adalah yang mendekati pertengahan malam kedua. Jadi kalau malam itu dibagi dua, ya, di bagian yang keduanya. Atau kalau malam itu dapat kita dapat insyaallah taala bangun untuk tahajud atau qiyamul lail, itu adalah sebaik-baiknya waktu untuk menjalankan sholat witir. Walaupun memang sholat witir itu sendiri waktunya masuk dan mulai setelah kita menjalankan sholat isya. Artinya kalau sholat isya itu jam 7 dan kita langsung sholat, dari situ kita dapat menjalankan sholat witir. Sah dan tidak ada masalah sama sekali. Tetapi sekali lagi yang mencari afdal, yang mencari yang terbaik itu semakin dia mendekati pertengahan malam yang kedua. Jadi kalau dari maghrib itu sampai subuh dibagi dua, nah di bagian yang keduanya itu yang lebih baik. Tetapi saya ini misalnya orangnya nggak yakin kalau saya nanti akan bangun malam. Atau saya nanti takut nggak terbangun sebelum subuh. Saya biasanya misalnya bangun setelah azan subuh. Dalam keadaan ini yang afdal bagi saya adalah yang dapat saya yakini. Yang terbaik bagi saya itu waktu terbaik untuk menjalankan sholat witir ya waktu yang memang saya yakin saya itu akan dapat menjalankannya. Dan subhanallah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ada cerita yang unik sekali ya, dan mungkin yang menjawab pertanyaan kita selama ini, kapan sih baiknya atau afdalnya atau terbaiknya waktu menjalankan sholat witir. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua insan mulia ini menjaga sholat witir sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu pastinya mereka itu orang-orang yang sangat-sangat menjaganya, termasuk sholat witir. Oke? Pada suatu hari mereka sedang berbincang-bincang. Dua sahabat mulia ini, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Lalu Sayyidina Umar itu, jadi mereka lagi berbincang-bincang, nampaknya membicarakan sholat sunnah, sholat witir, bangun malam dan sebagainya. Dan Sayyidina Umar di situ baru tahu bahwasannya sahabat Abu Bakar itu sholat witirnya sebelum tidur. Sebelum tidur. Dan Sayyidina Umar itu kayak ngerasa seperti agak heran dan terkejut. Karena beliau rasa itu, loh kan kamu wahai Abu Bakar udah tahu kalau sholat witir itu semakin menjelang pertengahan malam kedua atau mendekati subuh itu kan lebih baik gitu kan, lebih afdal. Kok kenapa kamu menjalankan sholat witir itu sebelum tidur? Sementara kamu itu adalah Abu Bakar gitu kan, Abu Bakar As-Siddiq. Lelaki pertama yang masuk Islam gitu kan, lelaki pertama yang beriman. Lelaki yang imannya itu lebih besar dan lebih kuat daripada dibandingkan dengan imannya seluruh umat. Gitu kan, kayak sahabat Umar tuh kayak terkejut lah. Ternyata kamu Abu Bakar gitu, bukannya sholat witirnya nanti malam gitu kan, pas qiyamul lail atau tahajud. Malah kamu sholat witirnya itu sebelum tidur. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Abu Bakar, saya itu kalau sholat witir itu setelah saya bangun tidur, setelah saya bangun dari tidur saya yang pertama, artinya dalam waktu tahajud dan qiyamul lail. Jadi sudah pertengahan malam kedua, semakin mendekati waktu sepertiga malam terakhir itu kan waktu yang terbaik ya.
Sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu jadi gini, Ibu-ibu. Dari maghrib ke subuh, ya, dibagi 3. Dari azan maghrib, katakanlah jam 6 misalnya, ke subuh jam 5. Dari jam 6 sampai jam 5 itu dibagi 3. Nah, sepertiga malam terakhir itu waktu yang paling afdal sepanjang malam. Dan kalau kita dapat menjalankan sholat witir, tahajud, qiyamul lail pada waktu itu, berdoa, beristighfar, bermunajat, itu insya Allah semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Nah, itu waktu di mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu terbangun dan akan menjalankan sholat witirnya. Sayyidina Umar itu nggak pernah ternyata sholat witir itu sebelum tidur. Dan beliau tuh kayak terkejut mendengar kalau Sayyidina Abu Bakar itu sholatnya sebelum tidur malah. Lalu beliau bilang gini, wahai Abu Bakar, aku menjalankan sholat witir itu di sepertiga malam terakhir setelah aku bangun daripada tidur. Masa kamu sholat witirnya sebelum tidur? Lalu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, aku menjalankan sholat witir terlebih dulu, artinya sebelum tidur, dan tidak menundanya sampai setelah terbangun. Katanya Sayyidina Abu Bakar, aku menjalankan sholat witir sebelum tidur itu karena aku jaga-jaga. Aku jaga-jaga. Aku takut suatu malam atau aku tidak terbangun. Ya. Yang ada, akhirnya sholat witirnya kan tertinggal. Jadi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pilihannya adalah jaga-jaga. Ya, Sayyidina Abu Bakar itu jaga-jaga takut nggak bangun. Ya, menurut ibu-ibu, seseorang seperti sosoknya, yakni sosok Abu Bakar, sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menurut ibu-ibu, apakah beliau itu nggak bangun malam? Bangun malam apa nggak coba kalau Sayyidina Abu Bakar Pasti itu? bangun malam. Sholat tahajud apa enggak? Cuma Bangun. karena usia ya Bu, nobody Udah knows ya. Jadi mungkin pastilah. Iya, udah persiapan lah pasti, ya. tidak diragukan. Nah, itu dia. Tetapi beliau itu tetap aja bilang, aku jaga-jaga. Takutnya aku nanti nggak terbangun, subhanallah, satu alasan atau lainnya, lebih baik aku istilahnya telah mengamankan, ya, telah mengamankan sholat witir, aku akan jalankannya terlebih dulu sebelum tidur. Sementara Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang kita tahu juga daripada pelajaran sejarah, ya, Sayyidina Umar itu yang syaitan itu takut kepadanya. Syaitan itu takut berjalan di satu jalan di mana Sayyidina Umar itu ada di awal jalan itu, bayangkan. Itu saking kuatnya itu subhanallah, dan kuat fisik dan kuat mental Sayyidina Umar. Karakternya, mentalnya, fisiknya semuanya kuat. Suaranya pun itu lantang. Subhanallah. Sayyidina Umar itu nggak ada cerita jaga-jaga. Orang yang sangat-sangat pede, ya. Orang yang sangat confident, orang yang yakni karakteristiknya seperti itu bagi beliau itu nggak ada cerita kayak jaga-jaga, nggak ada. Katanya Sayyidina Umar, kalau aku nggak ada istilah jaga-jaga, aku itu mesti bangun. Aku itu mesti bangun malam pokoknya. Gimana pun pokoknya aku mesti bangun malam dan aku itu akan menunda sholat witir dikarenakan oleh aku memilih waktu yang afdal. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu nggak cari waktu yang afdal, tetapi cari apa? Cari aman. Jadi mendingan yakin aman, ya, sudah disecure salat witirnya itu walaupun di awal malam, daripada nanti nggak bangun. Tapi Sayyidina Abu Bakar bangun. Sayyidina Abu Bakar bangun sudah pasti itu. Tahajud dan qiyamul lail. Jadi subhanallah, kita punya dua karakter yang sangat mulia ini dan luar biasa menjawab saya yakin pertanyaan dan yakni keraguan kita. Mungkin ada di antara kita ya seperti mereka ini, ada yang bangun malam alhamdulillah dan selalu sholat witirnya belakangan. Ada di antara kita yang seperti Sayyidina Abu Bakar, ada nggak? Ada nggak? Banyak pasti. Banyak banget pastinya. Mungkin yang lebih banyak yang
seperti sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan mungkin Apa juga nanti kita kayak akan ditutup juga dengan sholat witir kembali ya Bu? kapan? Setelah Abu Bakar As-Siddiq sholat Oh, malam, kemudian sholat witir kembali gitu. Diulang lagi sholat witirnya. oke. Pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya bagus sekali Bu Cika. Sekarang yang sudah menjalankan sholat witir sebelum tidur. Ya, sholat witir itu sekali lagi apa artinya sholat witir? Artinya ganjil. Ganjil ya. Kalau sholatnya memang sudah ganjil, jadi sebelum tidur itu sholatnya sudah ganjil, 3 katakanlah atau 5. Bangun setelah tidur ya, dan ingin melanjutkan sholat witir berarti diteruskan dengan 2 saja. Artinya diteruskannya, ditambahkannya 2, tidak ditambahkan yang 1. Ya, maksudnya gini, sebelum tidur saya sudah menjalankan 3 rakaat. Nanti kalau saya sudah bangun, cukup menambahkan 2, 2, 2, 2, sudah tidak ditambahkan yang 1. Kenapa? Karena kalau ditambah 1, digabung dengan yang sebelum tidur itu kan nantinya jadinya genap. Sementara ini namanya sholat ganjil. Oh, Jadi jadi sebelum hitungannya tidur tetap harus 3, ganjil ya Bu? Oh, oke. iya betul. Jumlahnya totalnya itu tetap harus ganjil Harus ganjil. sebelum dan sesudah sholat. Tetapi boleh juga kalau kita memang sudah sholat witir sebelum tidur, Ibu Cika misalnya, sholat witir sebelum tidur. Oke, nanti kita bangun malam, cukup kita jalankan niatnya sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Itu pun boleh. Ya, karena memang bangun setelah tidur itu apapun sholat yang dijalankan adalah sholat tahajud. Setelah bangun tidur itu, apapun sholat yang dijalankan itu namanya sholat tahajud. Mau ditambahkan niatnya sholat witir, sah-sah saja. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, kalau memang sebelum tidur sudah ganjil, nanti setelah bangun tidur itu cukup ditambah 2, 2, 2, sampai azan subuh atau yakni semampu kita. Ya, berarti sosok daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini insya Allah ta'ala menjawab pertanyaan banyak di antara kita selama ini. Sholatnya gimana sih ini sebelum tidur? Apa kurang afdal? Apa gimana? Enggak, semuanya sah, semuanya baik, semuanya fadilahnya besar. Hanya saja yang ingin jaga-jaga silahkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun demikian. Tetapi yang yakin akan terbangun silahkan diundur lebih baik. Kalau saya tidak menjalankan sholat witir sebelum tidur, dikarenakan oleh niatnya dijalankan setelah bangun tidur, oke? Ini coba diperhatikan, ini insya Allah penutup. Kalau kalau saya misalnya tidak sholat witir, ya, sebelum saya tidur, dan niatnya akan menjalankannya setelah saya terbangun. Abdullah, أنا بفتح لك بالأخضر يبغى الأخضر أم يبغى الأخضر. Sebelum tidur saya nggak sholat witir. Niatnya insya Allah saya akan terbangun nanti dan saya akan menjalankan sholat witir setelah saya bangun malam. Yang terjadi adalah, dan ini juga pasti sering kali terjadi atau pernahlah terjadi ya, minimal walaupun sekali, yang terjadi adalah akhirnya saya memang tidak terbangun. Tidak terbangun setelah atau tidak terbangun sebelum subuh, bangun-bangun sudah azan subuh. Apa yang dapat saya kerjakan? Karena kayak ya Allah sayang sekali kemarin tidak menjalankan sholat witir. Sebelum tidur mau dijalankan, saya pikir setelah bangun aja lebih afdal. Akhirnya ternyata tidak terbangun. Ini pernah terjadi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah di mana satu malam Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tertinggal salah satu sholat sunnah yang sudah biasanya didawamkan oleh baginda Rasulullah, kalau suatu hari atau suatu malam sholat sunnahnya tidak dijalankan, yakni dengan satu alasan atau lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengqadanya sebelum
Wah, ini juga mungkin yani ilmu baru bagi kita semua. Sholat sunnah itu ternyata dapat diqadha. Sholat sunnah dapat diqadha, bukan hanya sholat wajib yang ketinggalan, tetapi sholat sunnah sekalipun. Dan ulama mengatakan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memerhatikan sholat sunnah. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya kalau malam ini atau semalam saya tidak sholat witir setelah Isya, karena niatnya insya Allah akan saya jalankan setelah bangun malam atau sewaktu saya bangun malam. Ternyata saya nggak bangun malam. Bangun-bangun sudah subuh. Bangun-bangun sudah subuh. Saya dapat membayar atau mengqadha sholat witir itu pada waktu sholat duha. Seperti di jam-jam sekarang ini di waktu Abu Dhabi misalnya atau di waktu Saudi. Sekarang kita masih jam 11-an, masih jam 10-an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjalankan kembali atau akan mengqadha sholat sunnah yang tertinggal semalam. Wah, luar biasa nggak Bu nih? Luar biasa kan? Artinya sholat sunnah pun itu nilainya, Masya Allah, hampir seperti sholat wajib. Ini insya Allah Ta'ala tidak semuanya sebetulnya. Ini tidak semuanya mengenai sholat witir, tetapi insya Allah Ta'ala minimal telah menjawab yani banyak pertanyaan daripada kita mungkin sebelumnya, dan menjadikan sholat witir itu lebih clear, insya Allah lebih jelas bagi kita daripada praktiknya, daripada jumlah rakaatnya, daripada waktu dijalankannya sholat ini. Semoga insya Allah Ta'ala menjadi jelas, bermanfaat, dan sekali lagi kita niatkan dari sekarang biidznillah ta'ala mulai malam ini akan menjaga sholat witir yang sekalipun tertinggal oleh Rasulullah, pastinya karena darurat akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bayar atau qadha atau ulang kembali pada pagi hari berikutnya. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah yang teramat sangat terhadap sholat sunnah. Kenapa? Karena sudah biasa diamalkan, sudah biasa didawamkan, sudah istiqamah. Kalau sekali-sekali tertinggal, yakni karena darurat pastinya akan dijalankan pada pagi hari atau esok harinya sebelum waktu zuhur. Rasulullah itu sudah mengqadha. Dan ini juga yakni insyaallah ta'ala memotivasi kita untuk lebih menjaga salat-salat sunnah. Biiznillahi ta'ala. Semoga bermanfaat ya. Ajarkan juga, tanamkan sholat witir ini pada diri anak-anak kita ya, yang sudah tahu sholat, alhamdulillah. Yani jangan menganggap anak-anak kita itu kayak masih kecil, nggak perlu kayak ngajarin sholat sunnah, sholat wajibnya aja dulu. Oke, kalau memang dia sudah paham sholat wajib, alhamdulillah, sholat fardu, dan sudah mendawamkannya, apalagi kalau dia sudah baligh memang dan sudah paham dan alhamdulillah yani berakal, kenapa tidak kita tambahkan ya? Jangan sampai mereka tidak mengetahui dan tidak mengamalkan sholat yang nilainya ini sangat tinggi bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sebagaimana yang tadi kita sampaikan, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Afdalnya adalah 11. Minimalnya adalah 1, tetapi minimal yang terbaik adalah 3. Mohon dicatat, minimal yang terbaik. Karena ada minimal yaitu 1, ada minimal yang lebih baik adalah 3. 1 rakaat sah saja dijalankannya sholat witir 1 rakaat, tetapi makruh, artinya tidak dianjurkan 1 rakaat itu menjadi kebiasaan. Ini juga baiknya dicatat. Makruh atau tidak dianjurkan 1 rakaat itu menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaannya itu 1 aja. Nah itu justru nggak baik. Yang nggak baik itu kebiasaannya, bukan sholatnya ya. Yang nggak baik itu kebiasaannya 1 aja. Nah itu tidak dianjurkan. Insya Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang menjaga sholat sunnah, menjaga sholat witir. Anak-anak kita juga biiznillah Ta'ala, suami-suami kita menjadi ahli sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Ahli sholat witir. Insya Allah kita tanamkan ya,
dari hari ini kita mulai kasih mereka penjelasan sedikit demi sedikit. Kita ajak setiap kali kita sholat witir, kita ingatkan mereka juga untuk menjalankan sholat witir ya, dan berikan kemudahan. Ya, nggak perlu kayak disuruh sholat 11 langsung. Kita aja mungkin nggak 11 ya selama ini. Jadi walaupun sedikit, bener Bu. bener kan? Walaupun Maksimal kuantitinya 3. sedikit, maksimal loh. Insya Allah kita akan upgrade Bu Cika ya. Insya Iya, Allah upgrade insya bulan Allah. Rajab, insya Allah. Ya 5 dong. Kita rasainnya kayak 5 tuh ya kayak gimana? Kayak gimana gitu ya Bu, bener-bener. Kayak gimana. Jadi anak-anak kita itu, yakni kita kasih penjelasan sedikit demi sedikit. Hari ini kita kayak kasih tahu ada yang namanya sholat witir, sholatnya ganjil, pahalanya besar. Besok-besok lagi kita ajak, kalau kita sholat witir, ayo ikut sholat witir. Jumlah rakaatnya 3. Jangan diajarin deh witir itu 1 ya. Jangan lembah. Nggak usah diajarin kalau sholat witir itu boleh 1 ya. Nanti kalau dia udah Siap, besar siap. aja, oke. Nanti yang ada akhirnya 1 aja setiap malam. Ini tadi Bu yang Eh, untuk mengkodok waktu sholat duha itu sholat duha dulu baru ditutup dengan sholat witir ya Bu. Bebas. Sholat witir dulu, Bebas. baru Oh, duha, sholat witir duha dulu dulu baru witir, Oke. bebas. Iya, intinya sebelum zuhur itu Rasulullah sudah menjalankan sholat yang tertinggal malam sebelumnya. Jadi Rasulullah itu segera. Kalau semalam itu ada yang tertinggal daripada sholat sunnah, esok paginya itu belum zuhur itu Rasulullah sudah qadha itu semua yang sudah tertinggal Langsung. semalam. Insya Allah bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang menjalankan sholat witir ya Rabbal Alamin. Amin. Jazakumullah khair. Semoga juga telah difahami ya. Mohon maaf mungkin banyak informasi kayak aduh kental banget nih hari, tapi kalau ada pertanyaan atau hal yang tidak jelas tentunya silahkan ditanyakan. Iya, Sekian dari alhamdulillah. saya, silahkan Bu Cika. Iya, oke Ibu Nur, makasih banyak. Masya Allah ilmu yang bermanfaat banget ya. Dulu saya berpikirnya sholat witir itu is a choice dan hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan setelah sholat tarawih di masjid ya ibu-ibu ya. Saya nggak tahunya setelah mendengar ini bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir, jadi seperti wow, ketembak banget dengan ilmu yang hari ini. Kemudian juga ternyata maksimalnya 11 ya Bu, sama kayak sholat tarawih juga ya. Iya. Dikira Cika tuh 1 dan 3 itu tadi, ternyata maksimalnya 11. Masya Allah kita Pokoknya langsung upgrade menuju ke, sekarang 5. ya Sekarang 5. bener-bener Bu, insya Allah. Ini langsung kepikirannya ke anak-anak nih, wah anak-anak harus tahu segera gitu kan. Soal sholat witir. Baiklah langsung ya, kita menuju ke pertanyaan ya Bu. Alhamdulillah beberapa pertanyaan semoga bisa dijawab semua oleh Ibu Nur hari ini. Silahkan. Kita doakan dulu nih Ibu ya, semoga Ibu Nur selalu sehat, selalu bisa mendampingi kita, terutama pada saat tausiah yang kita lakukan per 2 minggu. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat Bu, sehat-sehat buat ibu-ibu semua. Ibu Manda juga sehat ya, Ibu Manda. Sehat kembali. Juga ibu-ibu yang mungkin sekarang lagi tidak enak badan cepat sehat, apalagi sekarang musim dingin, lagi kabut tadi ya, kabut tebal. Hati-hati di jalan ibu-ibu. Baiklah kita langsung menuju pertanyaan pertama dari Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah wudhu kita bila sebagian anggota badan yang harusnya kena air wudhu tapi tertutupi atau tidak kena air, misalnya karena ada luka yang diperban? Jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah tidak sahnya itu karena perbannya. Kalau nggak ada perban, nggak ada apa, wudhunya setengah-setengah, yang sepatutnya basah nggak basah, ya itu tidak sah. Itu kalau nggak ada perban, nggak ada luka, nggak ada apa. Pertanyaan Ibu Kiki ini tidak dapat saya jawab kayak straight gitu karena ada banyak Jenis luka ya, Bu. penjelasan mengenai luka perban itu nanti ada detailsnya. Luka perbannya itu di mana? Apakah di bagian wudhu? Apakah di bagian tayamum?
Jadi Ibu Kiki mungkin bisa hubungi saya langsung lewat WhatsApp. WhatsApp. Kalau memang ada case yang sedang berlaku, kayak ada perban di mana di kaki, di wajah. Karena perban itu kalau dia di bagian wudhu itu ada hukumnya. Kalau dia di bagian tayammum, artinya di tangan dan di wajah saja itu ada hukumnya. Juga perbannya sebesar apa, lukanya, perbannya dibanding lukanya itu, apakah menutupi luka saja atau melebihi bagian luka. Jadi penjelasannya agak agak detail. Mungkin Ibu Kiki bisa WhatsApp saya langsung, insya Allah saya bantu. Silakan ya untuk Ibu Kiki ya, bisa japri langsung Ibu Nur for detail. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ibu Nuryani tadi sudah pada saat mengajukan pertanyaan ternyata lagi dibahas sama Ibu Nur. Jadi tidak perlu Cika baca lagi ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Nur Aini. Apa Mhm. fadilah zikir itu jika ada penjelasan? Mungkin ini maksudnya zikir yang ini kali ya Bu ya, yang Bu Nur tadi Subuh ketik itu ya. Subuh Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Dzikir ini, yani kalau fadilahnya kayak pahalanya secara spesifik, saya sejauh ini tidak tahu. Tetapi ini salah satu yang diriwayatkan di dalam hadis Ibu Nura ini. Diriwayatkan bahwasannya dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat witir. Dan ini intinya subuh kudus rabbul malaikati warruh itu artinya itu tasbih. Tasbih artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu zikir ya. Eh, tapi secara khusus apa fadilahnya gitu saya sejauh ini tidak tahu, wallahu a'lam. Aftahu? Oke. Baiklah, ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Nuryani. Kalau ketinggalan sholat qobliyah ketika masuk masjid, lagi sholat subuh, sholat qobliyah dilaksanakan setelah sholat subuh. Oh, Boleh. bisa, Bu. Boleh. Itu insya Allah Boleh ternyata, pembahasan Bu. minggu yang akan mendatang atau pertemuan yang akan mendatang insya Allah. Salat qabliyah dan ba'diyah itu boleh di salat qabliyah. Salat qabliyah itu boleh diundur. Itu juga pembahasan yang bagus sekali nanti insya Allah. Terutama kayak salat subuh ya, yang qabliyahnya itu adalah qabliyah yang terbaik. Itu kalau tertinggal boleh di salat belakangan. Insya Allah itu pembahasan yang akan mendatang Ibu Yani. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustazah, dari Ibu ZN. Sunnah mu'aqadah untuk berjamaah memang witir selepas terawih berjamaah. Tapi adakah witir harian juga ditekankan untuk berjamaah? Apa boleh berjamaah? Bagus sekali pertanyaannya Ada ini. sholat Bagus sekali. witir di rumah ya? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ini mungkin subhanallah saya juga tadi sudah niat menyampaikannya tapi lupa ya, namanya manusia. Terima kasih Ibu ZN. Tidak. Yang dianjurkannya berjamaah itu sholat witir setelah tarawih di dalam bulan Ramadan. Artinya hari-hari kita itu menjalankan sholat witir tidak dianjurkan berjamaah. Dan sunnah yang tadi saya sampaikan itu muakkadah, huruf K. Karena bahasa Arabnya itu huruf kaf ya. Akan saya tuliskan di dalam kolom chat. Muakkadah dengan huruf kaf. Jadi jawabannya sekali lagi adalah tidak dianjurkan salat witir berjamaah selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak perlu ya, tidak perlu. Tapi kalau misalnya Ibu Cika mau menjalankan sholat witir berjamaah di rumah malam ini, besok, apa hukumnya? Sah-sah saja. Hukumnya sah-sah Misalkan saja. memberikan contoh dulu buat anak-anak gitu ya, Bu ya. Bagus banget. Itu yang baru mau Kali saya dua bilang. kali mungkin ya. Betul. Apa gunanya? Gunanya sebetulnya besar juga ya. Ada nilai kita mengajarkan seperti yang tadi Ibu Cika bilang. Ya mungkin anak-anak kayak, aduh gimana dijalankannya, aduh nggak paham, nggak tahu. Oke, jalankan berjamaah. Apakah sah? Sah. Apalagi Sah saja. soal doa-doanya kan berbeda, Bu. Jadi kayaknya perlu Betul. pendekatan approach lebih kayaknya ya. Betul, betul banget. Ya, semoga puas ya untuk Ibu ZN. Baiklah kita ke Ibu Francisca. Pada bulan Ramadan, apakah witir yang lebih dari 3 bisa dijalankan langsung setelah terawih? Mungkin setelah imam selesai ya, Bu. Apa boleh melanjutkan lagi sholat witir untuk rakaat berikutnya? Kan biasanya kalau dari masjid 3 kan? Apa boleh Boleh. dilanjut lagi gitu Bu di masjid? Boleh.
Boleh sekali. Saya juga mau kasih tahu satu hal. Ibu-ibu juga punya satu pilihan gini. Sekarang biasa dengan imam berapa? 3 ya? Kalau di masjid itu kan Iya, 3 ya biasanya biasanya. 3, Bu. 2 dan 1 2 dan bukan itu? 1. Iya, 2 dan 2 dan 1. 1. Itu yang tadi kita bilang cara memisah dan itu yang terbaik Memisah. ya kan? Saya kasih satu contoh untuk ibu-ibu juga yang ibu-ibu dapat jalankan. Sholat dengan imam itu 2 saja. Sholat berjamaah dengan imam itu 2 saja. Satunya nanti mungkin ibu-ibu ingin bangun malam atau ingin menjalankannya lebih malam, semakin mendekati subuh. Berarti yang 1 rakaat itu tidak perlu dijalankannya dengan imam. Jadi kalau imamnya sholat 2 rakaat witir, saya ikut berjamaah. Yang 1 rakaat itu tidak perlu dijalankan. Oke, kenapa? Nanti saya maunya belakangan. Sementara itu setelah imam salam, saya teruskan sholat witir mau 2, maksudnya mau ditambahkan lagi sampai saya selesai dan ingin menutupnya dengan 1 rakaat. Itu juga salah satu pilihan. Atau seperti yang Ibu siapa yang tadi bertanya, Francisca? Iya, Ibu Francisca. Iya, Karena biasanya kalau di last terakhir itu ada doanya, Bu. Sayang kalau betul, sebenarnya tidak, ya doanya panjang soalnya betul. kalau dari imam masjid kan, Bu. Betul. Satu pilihan lainnya yaitu ikuti imam. Setelah itu tinggal diteruskan dengan 2, 2, 2, 2, niatnya witir. Yang penting seperti yang tadi kita bilang Yang penting totalnya nanti ganjil. tetap Ganjil ganjil. ya. Betul sekali. Baiklah, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Dalila lah. Apa ini? Dalila apa ya? Bagaimana niat sholat witir yang dilakukan terpisah sudah dijelaskan tadi ya, Ibu. Kemudian yang kedua, saat sujud, apakah telapak tangan harus menyentuh tanah tanpa terhalang karena orang Indonesia terbiasa sholat dengan menggunakan mukena. Walaupun sebagian dari tangan itu maksudnya kalau sebagian Kalau tertutup mukena nggak gitu, masalah. Bu, pada saat tangannya, Telapak telapak tangannya. tangan ini ya, menyentuh Iya. pada Walaupun sajadah ya. Kalau ada sebagian yang buka dan dapat menyentuh sejadah itu sudah cukup. Coba Halil. Mai. Oke. Sebagian daripada telapak tangan itu terbuka itu udah cukup. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu yang sudah menulis, yang saat ini kertasnya sudah saya baca. Ini tulisannya aku susah dibaca. Baik, yang terakhir dari Ibu Hurun. Iya. Assalamualaikum, Ahwan Ustadzah. Niatnya kalau digandeng dan dipisah bagaimana? Sudah dijawab tadi ya, Ibu Hurun ya. Misalnya waktu subuh tinggal 7 menit. Manakah yang baiknya dikerjakan? Sholat witir 3 rakaat atau tahajud 2 plus witir 1? Jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya kalau digandeng dan dipisah, ya mungkin ini belum saya sampaikan tadi ya masalah niat. Niatnya usalli rakaatain min al-witr, usalli rakaatain sunnat al-witr, itu aja. Digandeng ataupun tidak, maksudnya dipisah atau disambung, tetap niatnya sama. Usalli sunnatan min al-witri. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, kalau waktunya itu sudah mepet ya, dikerjakan 3 rakaat witir aja atau 2 tahajud plus 1 witir, sebetulnya pertanyaannya bagus ini, dan pastinya kita pernah mengalami gitu kan dalam sama waktunya pendek. Jadi gini, sebagian ulama mengatakan sebetulnya kalau kita sudah bangun malam, sholat apapun yang kita jalankan itu sudah termasuk tahajud. Jadi itu udah kayak bonus. Jadi gini ibu-ibu, kalau saya bangun malam, setelah bangun malam saya itu sholatnya witir ya, niatnya witir. Sebagian ulama mengatakan
Ya, dan ini ada landasannya dan ada dalilnya tentunya, bukan asal ngomong. Bahwa sholat yang saya jalankan itu walaupun saya niatkan witir, itu bonusnya udah dapat juga tahajud. Kenapa? Karena sholatnya itu saya sedang menjalankannya setelah saya bangun daripada tidur malam. Jadi kalau ingin mengikuti opini ulama yang satu itu, sebetulnya sholat apapun yang kita jalankan, walaupun kita nggak niatkan tahajud, misalnya istikharah, misalnya witir, itu sudah dapat two in one. Insya Allah sudah dapat juga sholatnya, sholat tahajud juga. Kalau mengikuti ulama, sebagian ulama yang mengatakan itu tergantung niatnya. Kalau memang ibu belum menjalankan witir dan tahajud, ya mungkin alternatifnya 2 tahajud, 1 witir. Artinya dapat dua-duanya. Wallahu a'lam.